semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Davina Intan Aurelia dengan NIM 2023 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah metode penulisan yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Anggota Berbasis Web dengan implementasi Role-Based Access Control atau RBAC pada kelompok studi pasar model Jaya Stock Club atau JSC di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan anggota JSC. Nah, fokus utama penelitian ini ada pada pengelolaan sumber daya manusia atau anggota organisasi. Nah, sistem ini juga menerapkan konsep RBAC agar setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan jabatannya. Nah, masuk ke latar belakangnya, dimulai dari transformasi digital telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk organisasi kemahasiswaan. Nah, jumlah investor muda yang terus meningkat membuat organisasi seperti Jaya Stock Club berkembang semakin besar dan membutuhkan pengelolaan anggota yang lebih baik. Permasalahan yang terjadi saat ini, data anggota masih dikelola menggunakan spreadsheet yang tersebar di berbagai divisi. Akibatnya, data anggota tidak terpusat, sering terjadi duplikasi data, resiko kehilangan data yang cukup tinggi, kemudian juga pengurus harus melakukan pengecekan manual yang memakan waktu. Masalah berikutnya adalah keamanan data. Karena semua orang dapat mengakses dokumen yang sama, maka terdapat risiko manipulasi data atau penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, di sini juga menemukan adanya research gap, yaitu sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membuat sistem CRUD yang biasa tanpa menerapkan pengelolaan data terpusat dan kontrol hak akses yang kuat menggunakan RBAC ini. Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah membangun sistem informasi anggota berbasis web dengan RBIC yang mampu memusatkan seluruh data anggota, kemudian menjaga keamanan data, membatasi hak akses sesuai jabatan, kemudian juga meningkatkan efisiensi administrasi organisasi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya mendapatkan dua identifikasi masalah. Yang pertama itu, data anggota masih tersebar di banyak dokumen sehingga menyebabkan duplikasi data, kehilangan, dan juga ketidakefisiensian administrasi. Masalah yang kedua adalah belum adanya sistem otoritasi yang baik sehingga semua pengguna memiliki akses yang hampir sama terhadap data organisasi. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan data. Nah, masuk ke ruang lingkup dan batasan masalah. Untuk ruang lingkupnya, penelitian ini difokuskan pada komunitas atau organisasi Jaya Stock Club JSC di Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian, sistem yang dibangun terdiri dari dua modul utama, yaitu ada modul manajemen anggota. Modul ini tuh untuk mengelola biodata anggota seperti program studi, divisi, dan juga jabatannya di organisasi ini tuh apa. Kemudian, riwayat keanggotaan seperti keaktifan anggota pada kegiatan komunitas ini. Kemudian ada modul autentikasi dan otoritasi, yaitu untuk registrasi akun, login logout, terus juga reset password, dan pengaturan hak akses menggunakan RBIC ini. Kemudian, masuk ke batasan masalah. Penelitian ini itu memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama, tidak membahas transaksi investasi saham. Kemudian, fokus pengembangan aplikasi ini tuh untuk sekitar 55 anggota JSC. Terus, hanya membahas modul member management dan authentication authorization. Kemudian juga yang keempat, modul KPI, dashboard analytic, dan attendance tracking menjadi bagian dari anggota tim lain. Kemudian, ada dua tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama, membangun sistem yang dapat memusatkan seluruh data anggota ke dalam satu database sehingga lebih mudah dikelola. Yang kedua yaitu mengimplementasikan RBAC agar akses terhadap data dapat dikontrol sesuai peran masing-masing pengguna. Untuk hipotesis penelitian ini yaitu adalah sistem informasi yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi administrasi organisasi dan juga implementasi RBAC ini mampu meningkatkan keamanan data dan mengurangi resiko akses yang tidak sah. Masuk ke bab 2 yaitu studi pustaka. Di jurnal yang pertama ini membahas, bagaimana HRIS itu digunakan untuk memusatkan data karyawan yang, sebelumnya tersebar. Terus kontribusinya terhadap penelitian ini adalah menjadi dasar, dalam membangun fitur member management. Terus yang kedua itu adalah jurnal sistem, keanggotaan gym. Di jurnal ini tuh membahas sistem manajemen anggota berbasis web untuk sebuah gym. Nah, kontribusi dari penelitian ini tuh adalah, memberikan, referensi mengenai pengelolaan profil anggota, pengelompokan anggota, dan juga pengelolaan data keanggotaan. Untuk jurnal yang ketiga yaitu, sistem informasi asosiasi dengan RBAC. Penelitian ini menerapkan RBAC pada organisasi komunitas. Kontribusinya adalah menjadi referensi pembagian role dalam sistem JSC, yaitu ada HR dan anggota biasa. Terus juga jurnal yang keempat itu jurnal keamanan database dengan RBAC. Jurnal ini menjelaskan bagaimana si RBAC-nya itu meningkatkan keamanan sistem ERP. Kontribusinya adalah menjadi dasar teknis dalam menentukan hak akses pengguna.
Terus ada jurnal yang kelima yaitu jurnal sistem di Kaper di Kota Bogor. Yang jurnal ini tuh membahas implementasi role super admin dan admin dalam sistem berbasis web. Kontribusinya adalah menjadi referensi fitur login logout, reset password, dan pembagian hak akses. Hmm, Masuk ke bab 3 yaitu pembahasan, karena di dalam bab ini tuh berisi tentang hasil analisis kebutuhan dan rancangan sistem. Nah, yang pertama itu ada elisitasi, yaitu proses pengumpulan kebutuhan sistem dari pengguna. Pada tahap ini dikumpulkan seluruh kebutuhan pengguna dan terdapat ini ada 8 kebutuhan utama, yaitu ada login logout, terus pembagian hak akses, terus ada dashboard, pengelolaan data anggota, pengajuan izin, pelacakan KPI, keamanan data, dan juga sistem berbasis web. Kemudian, kebutuhan tersebut dikelompokkan menjadi 5 fitur besar, yaitu ada autentikasi, terus ada si RBAC-nya ini, terus ada master data management, terus juga ada pengajuan izin dan pelacakan, KPI. Kemudian di elisitasi tahap 2 ini, dilakukan klasifikasi menggunakan metode MDI, yaitu mandatory, yaitu wajib ada, fitur yang wajib ada, terus fitur desirable yang sebaiknya ada, terus juga inessential, yaitu opsional. Tujuannya untuk menentukan fitur mana yang menjadi prioritas pengembangan. Terus di elisitasi tahap ketiga ini, tahap ini menggunakan metode TOE, yaitu teknologi, organization, dan environment. Nah, setiap kebutuhannya itu dianalisis berdasarkan tingkat kesulitannya, ada high, medium, and low. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kelayakan implementasi sistem. Terus untuk di final elisitasi ini, menghasilkan 6 kebutuhan utama yang benar-benar akan dikembangkan. Hak akses dibagi menjadi, eh, yaitu ada dua, ya, ada divisi HR dan juga anggota. Nah, semua pengguna itu, yaitu divisi HR dan anggota itu bisa login logout, terus juga membuka dashboardnya masing-masing. Terus untuk divisi HR, yaitu mengelola data anggota, monitoring KPI, dan juga pengaturan hak akses. Sedangkan untuk anggota itu melakukan pengajuan izin dan juga melakukan absensi. Dan dia juga bisa melihat eh, riwayat datanya sendiri. Kemudian masuk ke bagian use case diagram untuk menunjukkan hubungan antara aktor dan sistem. Nah, di sini ada dua aktor utama yaitu divisi HR dan anggota. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sesuai hak akses RBAC-nya ini. Hmm. Masuk ke spesifikasi use case, yang pertama ada melakukan autentikasi. Ini dilakukan oleh semua pengguna. Yang pertama alurnya itu pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, melakukan sistem melakukan validasi data, sistem menentukan role pengguna, kemudian sistem mengarahkan ke dashboard sesuai role. Terus juga pengguna melakukan logout, maka sistem mengakhiri sesi. Nah, alternatif flows-nya itu kalau password salah, sistem tidak akan apa namanya langsung memasukkan ke dalam dashboard. Terus yang kedua, kalau misalnya kolom username atau passwordnya kosong, itu juga sistem menampilkan notifikasi peringatan bahwa kolom wajib diisi. Nah, terus jika sesi pengguna telah habis masa berlakunya, maka sistem secara otomatis mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Terus use case yang kedua, ini ada mengelola master data anggota, yaitu dari aktor divisi HR, aktivitasnya yaitu menambahkan anggota, mengedit, hapus, mengubah jabatan, mengubah divisi, atau yang biasa dibilang itu CRUD. Nah, validasinya itu tidak boleh data kosong, tidak boleh ada data yang terduplikat, konfirmasi dulu sebelum menghapus datanya. Terus untuk spesifikasi yang ketiga yaitu memantau kinerja anggota, ini bisa dilakukan oleh dua aktor yaitu divisi HR dan juga anggota. Perbedaannya itu divisi HR itu bisa melihat seluruh anggota, bisa melihat data seluruh anggota. Sedangkan untuk anggotanya itu hanya bisa melihat data dirinya sendiri. Terus yang keempat itu ada pengajuan izin dan absensi dilakukan oleh anggotanya. Kemudian alurnya yaitu membuka formulir, memilih jenis pengajuan, mengisi alasan, terus juga mengirim formulir. Nah, datanya itu akan tersimpan dalam database. Jika belum diisi, maka sistem akan menolak pengajuan. Nah, masuk ke bagian activity diagram. Nah, ini tuh menggambarkan alur proses secara visualnya gimana. Yang pertama tadi ada eh, menjelaskan proses login sampai logout. Di sini alur utamanya yaitu login, terus melakukan validasi, terus masuk ke dashboard, terus penggunanya itu melakukan aktivitas, kemudian logout, maka sistem mengarahkan kembali ke halaman login. Terus ada yang kedua, ini menjelaskan proses CRUD yang dilakukan sama divisi HR. Ini membuka halaman, kemudian sistem akan menampilkan daftar seluruh anggota, kemudian melakukan CRUD, terus disimpan perubahan, maka pengguna bisa melihat data terbarunya. Kemudian yang ketiga ini ada memantau kinerja anggota.
menjelaskan bagaimana pengguna melihat laporan kinerja dan KPI. Kemudian ini ada activity diagram untuk, pengajuan izin atau absensi kehadiran, di mana ini dilakukan oleh anggota, yaitu membuka halaman pengajuan izin atau absensi, kemudian sistem menampilkan formulir, kegiatan, dan tanggalnya, kemudian mengisi form hadir atau izin, kemudian jika formnya lengkap, maka data tersimpan dan dapat melihat, riwayat kehadirannya. Inilah presentasi saya, dari penelitian rancang bangun sistem informasi manajemen anggota berbasis web, dengan implementasi role based access control pada kelompok, studi pasar modal Jaya Stock Club Universitas Pembangunan Jaya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.